Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok ya. Mungkin vice versa atau terbolak-balik ya. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Jadi kali ini temanya tentang judul penilaiannya untuk pesonamu saat ini. Cie. Jadi kita lihat energi penilaian dia untuk pesona kamu saat ini ya. Kita lihat. Aku shuffle dulu. Oke. Penilaiannya ya untuk pesonamu saat ini. Ini jumping card. Wah. Haha. Jadi ini tuh ada energi Cancer ya. Ada Leo. Ada Sagittarius ya. Aries. Ada juga Taurus ya. Pisces, Scorpio. Di sini aku lihat energi on fire ya. Dia tuh kayak lagi menggebu-gebu sama kamu ya. Ada juga nih Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Kalau aku lihat ini strong, ada juga di Aries, Virgo ya. Beberapa di link sama Capricorn. Tapi yang strong tadi juga ada ya, Cancer, Leo, Pisces, Taurus. Itu juga strong ya. Beberapa yang aku sebutkan tadi bisa energi saja. Oke? Jadi penilaiannya untuk pesonamu saat ini. Kamu tuh gemai banget ya. Kamu tuh menggemaskan ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang punya big ego ya. Egonya besar banget. Entah keras, sensi, mudah emosi. Ya, egois gitu ya. Beberapa. Tapi meskipun dia punya ego, tapi dia sayang banget nih sama kamu. Dia kayak merasa kamu kayaknya udah gak mau peduli ya. Kamu kayaknya udah mau menyerah ya dengan koneksi kita, relasi kita, hubungan kita. Jadi ada seseorang di sini yang merasa kamu tuh sebenarnya baik loh. Kamu tuh sebenarnya penyayang, pengertian, sabar atau apa. Jadi dia tuh kayak mau coba kamu taklukin aku lagi ya. Kamu tuh biasanya bisa taklukin aku lagi lah. Nah, kan menyebalkan. Jadi beberapa kalian udah mulai melepas, udah mulai nggak peduli gitu, dan dia ngerasain itu. Apalagi kalian ini kan ada energi twin flame ya, mirror gitu. Jadi kalau kamu mau menyerah, itu dia bisa rasakan gitu. Dia kayak apa iya gitu, lu mau pergi dari koneksi ini? Apa iya lu mau lupain gue? Lu kayaknya udah mulai cuek ya. Lu kayaknya udah mulai melepas, udah kayak nggak mau lagi kah gitu. Nah di sini kayak muncul rasa-rasa baper, kangen, kayak ya pengen sih diperjuangin kamu lagi, pengen dikejar kamu, dibujuk kamu. Ini beberapa kalian orangnya sabar banget, atau ya kamu dewasa menghadapi Rudolfo ini ya.
menghadapi si Yolanda ini. Gitu. Jadi ini ada yang dia punya penilaian, kamu tuh kenapa jadi kayak misterius juga gitu. Di sini kan ada yang ke-trigger gitu. Kalau gua diem, kalau gua pasif, janganlah ikutan pasif, jangan ikutan diem gitu. Terus di sini aku ngerasa dia menilai, ya mungkin kamu tuh udah capek juga, udah lelah, udah jenuh mungkin ya menghadapi aku. Aku tahu sih aku menyebalkan. Bahkan di sini ada orang yang kayak berkaca gitu sama kamu, atau kalian memang punya mirror connection gitu, punya koneksi mirror. Jadi kamu datang ke hidup dia itu dengan maksud ya supaya dia berkaca gitu, supaya dia nggak songong, nggak angkuh, sombong, nggak egois gitu. Jadi dia bisa ngaca gitu ke kamu. Ya ternyata dia itu kan punya banyak kesalahan, atau ya supaya dia ngaca gitu, dia bukan apa-apa gitu. Itu loh. Bisa vice versa. Nah, ini kalau beneran orangnya pernah menyakiti, beberapa dari mereka udah mulai menerima karma atau menerima keadilan ya, kebenaran dari Tuhan dan semesta. Gitu. Dan aku ngelihat ada yang secara tidak langsung sebenarnya dia udah mengakui gitu. Ya iya sih, gue salah gitu. Gue selama ini jahat gitu, gue egois, ada yang ngerasa gitu. Terus dia kayak ngerasa aja hidup dia seperti udah di bawah kamu. Mungkin dia ngerasa kamu udah lebih dari dia, udah lebih bahagia atau lebih mencintai dirimu gitu. Jadi dia kayak ngerasa gue kayak bukan apa-apa nih sekarang di mata lo. Nah seperti itu. Ini ada yang dia menilai kamu tuh sebenarnya udah di atas aku sekarang, karena aku sekarang memuja-muja kamu. Gitu. Oke. Tapi ini bukan soal di atas ataupun di bawah ya. Ya kan atas bawah tergantung mana enaknya gitu kan. Tapi ya dia kangen banget nih ya, rindu banget sama kamu. Kadang dia merasa insecure, merasa malu, minder kah atas kesalahannya, atau ya dia ngerasa dia sekarang bukan apa-apa. Dia kadang ngerasa ya berarti aku ini apalah gitu ya. Tapi dia kayak kesepian gitu, dia kehilangan kamu. Di sini ada orang yang kayak lagi lonely gitu, sunyi senyap. Meskipun dia bisa ke yang lain atau dia bisa rame-rame gitu dengan yang lain, tapi kayak sering aja ngerasa kesepian karena nggak dekat kamu ya. Terus dia di sini ya menilai kayak kalau misalnya nih lu udah nyerah atau lu nggak mau berjuang lagi, berarti lu sibuk ngapain ya? Sibuk nonton tarot. Enggak sih, dia kan belum tentu tahu ya kamu lihat tarot. Tapi di sini ada yang punya asumsi, dia menilai kayak kalau gua bukan prioritas lagi atau ya lu nggak mau berjuang lagi, berarti ya lu punya kesibukan sekarang. Apa lu sibuk kerja, sibuk bisnis gitu, atau ya lu sibuk sama yang lain. Nah kadang netting dianya gitu ya, dia punya negative thinking kayak gitu. Terus dia kan memantau kamu nih, memperhatikan kamu. Beberapa kalian kayak sulit juga gitu ditebak oleh dia gitu ya. Apalagi kalau kamu memang nggak terlalu mempublikasikan hidupmu di hadapan orang. Misalnya kamu nggak terlalu tunjukin semua di sosial media. Kalau kamu nggak menunjukkan semua di sosmed, ya gimana dia mau menebak kamu gitu. Jadi dia merasa apa aku komunikasi aja, apa aku langsung bicara. Jadi kayak ya supaya tahu kabar kamu ya harus komunikasi kan, harus nanya kamu langsung kan. Misal kayak ya gue kepo nih, lu kayak gimana sekarang, lu sama siapa, bahagia nggak,
lu sesukses apa. Nah, kan supaya menjawab kekepoannya yang meronta-ronta itu, dia kan harus speak up. Nah, di sini beberapa memang ada yang komunikasi sama kamu atau bahkan bertemu sama kamu. Mungkin dalam waktu dekat ya, ada yang kayak gitu. Paling nggak tahun ini tuh ada sih aku rasa ya. Orang-orang kepo sama kamu atau mencari kamu gitu. Terus kadang dia juga mikir ya, kan kamu tuh orangnya penyayang, pengertian, apalagi orangnya sabar. Jadi kalau kamu tanpa aku, kayaknya kamu juga bisa gitu bahagia. Karena orang yang sepositif kamu ya, punya positive vibes gitu, energimu positif, ya pasti kamu menarik orang-orang yang positif. Jadi dia kadang membayangkan, ya orang sebaik lu pasti adalah kasih sayang dari yang lain. Kayaknya lu sama siapa gitu ya, sama keluarga lu, sama teman atau sama siapa, kayaknya lu bisa sih bahagia tanpa gue. Dan ini orang ya, belakangan ini atau kapan gitu dia kayak mau lihat-lihat fotomu ya. Kalau kamu pernah up foto terkhusus kalian yang pernah bikin foto di sosial media atau di mana, di foto profil, dia mau lihat-lihat kayak gitu, atau dia udah pernah simpan fotomu, jadi dia kayak ya menatapi fotomu yang gemoy itu ya. Karena dia sayang, rindu, atau cintanya udah tumbuh terus sama kamu, jadi kayak ngerasa baper, ngerasa bawa perasaan ngelihat fotomu atau membayangkan wajahmu itu kayak, ya ini loh yang aku cinta gitu, maksudnya kamu yang dia cinta. Terus dia kayak ngerasa kamu menarik sih sekarang ya. Mungkin karena cinta itu semakin tumbuh sama kamu, rasa rindunya udah meronta-ronta, keponya juga udah meronta-ronta, penasaran gitu sama kamu. Jadi ya dia ngerasa kamu menarik banget sekarang ya. Apalagi kalau kamu memang bagus nih hidup kamu, atau suatu saat nanti kamu lebih bagus nih, lebih sukses atau apa, ya kamu kan makin seksi gitu ya. Siapa yang gak mau sama kamu? Dia ngerasa gitu. Atau ya mungkin ada aja beberapa yang membutuhkanmu ya. Dia menginginkan sekaligus membutuhkan kamu. Oke, kita lanjut. Wah, pesonamu tuh ya, dia nilai saat ini kamu kayak udah hidup baru. Kamu yang sekarang bukanlah kamu yang dulu ya. Kamu saat ini bukanlah seperti kamu sebelumnya. Ya kamu yang dulu, kamu yang sebelumnya kan bucin banget. Beberapa ada yang nilai kamu gitu kak. Jadi kayak lu tuh dulu ya, gue pernah sakitin gitu dulu kan, atau sebelumnya lu bucin banget. Bucin itu budak cinta banget ya. Lu orangnya nge-service gue ya, lu rela gitu ngelakuin apa aja, atau ya lu orangnya inisiatif. Tapi kok sekarang kayak berat ya, kayak ya susah banget gitu naklukin elu ya. Aku susah banget menaklukkan kamu sekarang. Sebenarnya ini beberapa bukan masalah susah naklukin ya, tapi lebih kayak ini kan orangnya gengsi parah ya. Harga diri nomor 1, ciao Bella. Atau ya gitu sih kak, egonya besar. Jadi dia menilai kamu tuh sebenarnya kamu udah hidup baru, bahkan lebih baik gitu. Ini beberapa dari mereka melihat kamu seperti orang yang sudah menerima dirimu sendiri. Kamu menerima keadaanmu, kamu mencintai dirimu, menyayangi dirimu. Jadi kayak dia ngerasa kamu tuh mahal gitu sekarang. Terlepas dari hidup kamu sederhana atau enggak, tapi kamu terlihat mahal gitu. Oke? Dan dia ngerasa kamu seperti memproteksi dirimu. Mungkin kamu mau hubungan yang seimbang. Kamu mau relasi ini, koneksi ini seimbang. Kamu gak mau memberi terus, berkorban terus, berjuang terus. Kamu gak mau menguras energimu terus. Kamu jadi kayak ya harus seimbang lah gitu. Kalau lu mau sama gue ya lu berjuang. Ya dia ngerasa aja kayaknya kamu pengen deh kalau aku tuh berjuang gitu. Beberapa dari mereka ngerasa kamu kayak udah spiritual sekarang ya.
kamu seperti sudah spiritual. Jadi kayak kamu susah ditebak gitu ya. Ada sih yang memantau kamu dan merasa keanehan terjadi di hidup kamu ya. Kadang mereka ngerasa kamu seperti uka-uka. Kayak ya kamu misterius kah, atau kamu tuh cenderung pasif gitu. Kayak ya mereka kan nggak tahu gitu kamu lihat tarot terus, mereka nggak tahu kamu fokus dengan perjalanan spiritual. Mereka kan nggak semua tahu kamu lihat tarot, fokus cari pencerahan. Mereka kan nggak tahu. Jadi mereka itu atau dia menilai kayak pesonamu itu memang sulit ditebak sekarang. Kamu seperti apa? Dia ngerasa kayak ya kamu tuh kok kayak aku ya gitu. Kadang aku ngerasa kamu sekarang menyebalkan. Dia kadang ngerasa ya, oh begini ya ngadepin orang menyebalkan. Ya gue sadar sih, gue dulu kayak gitu juga. Gitu. Jadi kan ada orang yang kayak dia pengen tahu semua tentang kamu, tapi kan ya kalau mau tahu ya komunikasi gitu kan. Tapi dia kan ya entah malu, insecure, takut, khawatir, atau dia mikirin yang lain gitu. Maaf ya berisik. Jadi ya kadang pengen nanya gitu, kamu tuh ngapain gitu. Kalau misalnya kamu nggak membuka diri di sosial media, kamu tuh kenapa, ngapain kamu? Ya lihat tarot gitu kan. Coba kamu kasih tahu aja ya kalau kamu mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi dia ngerasa kamu tuh kayak punya energi uka-uka, energi yang misterius. Ya ada aja yang ngerasa kayak ya lu seperti spiritual banget gitu, kayak orang yang bertapa. Entah apa yang lu cari ya, ya dia bertanya-tanya gitu. Lu kayaknya lagi fokus apa gitu, gua kepo ya. Dia ngerasa gitu kak. Ya kamu kan fokus gini nih, bertapa, cari pencerahan. Oke. Ini tuh tadi ada strong Aquarius, Scorpio ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ini strong juga elemen baperan ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Oke. Ini muncul lagi Capricorn ya. Dia ngerasa kamu punya kendali hidup. Kamu kayak mengendalikan hidupmu sendiri gitu. Kamu kayak orang yang udah punya tujuan yang jelas. Kamu kayaknya udah punya visi misi yang jelas dalam hidup ini. Gitu. Ini tuh ada muncul energi apa ya, kayak Libra ya. Ini muncul lagi Pisces ya, Pisces, Cancer. Kadang dia merasa kamu tuh seperti udah mendapatkan yang terbaik di hidup kamu, atau kayak kamu kayaknya udah bikin keputusan terbaik di hidup kamu. Dia merasa gitu. Dia tuh menilai ya kamu bisa loh berdiri di kakimu sendiri. Jadi kalau aku lepaskan kamu, kalau aku misalnya cuek, kalau aku nggak berjuang, ya sebenarnya kamu nggak akan kenapa-napa. Mungkin karena ya kamu tuh bisa aja kamu mandiri, kamu pekerja keras, atau kamu tuh ya kamu bisa berjuang gitu. Kamu nggak kayak aku tuh letoy, aku tuh lemah, aku kayak pecundang gitu. Apalah yang aku bisa ya ngejalanin hidup ini. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang dia egonya itu udah dari lahir kah atau dari dulu. Kadang dia merasa ya aku udah kayak gini dari dulu, udah payah banget gitu. Jadi aku tanpa kamu sebenarnya aku bukan apa-apa. Ada yang ngerasa gitu sih. Jadi kalau aku tanpa kamu ya aku nggak bahagia sih. Cuma aku ngerasa kamu tanpa aku bisa bahagia. Ya, kamu tanpa diri saya, pasti kamu bisa melangkah ke depan, berdiri di kakimu sendiri. Karena kamu aja pernah berjuang buat aku, kamu aja pernah berkorban buat aku. Pasti tanpa aku pun kamu bisa menjalani semuanya.
Itu jadi dia ngerasa ya kamu udah menemukan jalan terbaik di hidup kamu. Kalaupun kamu nggak sama aku, ya kamu akan baik-baik saja, gitu. Dan beberapa dari mereka menilai eh kamu tuh lumayan sensitif saat ini, ya. Entah dia, entah siapa yang ngerasa aja kamu punya sensitivitas yang tinggi dalam waktu dekat ini atau di waktu ke depan. eh ini dalam artian yang positif sih, aku rasa. Karena dia tuh menilai ya, kamu sepertinya bukan orang sembarangan lagi gitu. Ya lu bukan orang sembarangan lagi. Karena yang masuk ke dalam hidup lo, kayaknya ya lu seleksi gitu. Kayaknya kamu menyaring ya orang-orang yang masuk ke hidup kamu. Kamu kayaknya mau menerima orang yang positif aja. Kamu nggak mau menerima orang-orang toksik. Jadi kalau gue masih toksik ya, kalau gue masih egois, keras, kalau gue masih childish, ya mungkin lu belum mau welcome sama gue. Nah, ada yang rasa gitu. Cie. Ini beberapa kalian, ya dia punya asumsi nih ya. Ini asumsi dia, atau ya dia memang menilai kamu sekarang kayak seseorang yang shining, bercahaya, bersinar gitu. Kan ini sebenarnya efek dari kamu cari pencerahan terus, kamu fokus dengan hal-hal spiritual, mendekatkan diri sama Tuhan ya. Kamu kan jadinya diberi cahaya, diberi sinar. Jadi kan kamu tuh kayak bikin dia silau gitu. Silau banget ya ngelihat elo gitu, atau kayak ya lu tuh beda lah gitu ya, kamu menarik banget. Jadi dia melihat kamu bukan bukan perempuan sembarangan, bukan pria yang sembarangan sekarang gitu. Kamu tuh cewek atau cowok yang sekarang terlihat mahal banget gitu. Bahkan ini beberapa dari mereka ngerasa kamu sebenarnya bisa dicintai orang-orang, bisa disayangi orang-orang. Jadi kalaupun aku nggak memberi kasih sayang, kayaknya sebenarnya ada yang mau sama kamu selain aku gitu. Jadi dia udah tahu gitu. Dia udah tahu kalau dia tuh bukan satu-satunya manusia di dunia ini. Gitu. Jadi dia kayak nilai aja. Ya kalau aku nggak perjuangin kamu, kayaknya ada yang lain juga yang mau sama kamu. Gitu, Kak. Ya. Oke, minum dulu say. Gemoy banget ya. Oke. Nih. Dia tuh kadang mau merasa sedih ya. Sedihnya itu kayak kalau misalnya kalau memang kamu sekarang bahagia, ya sedih sih. Karena yang nggak berjuang itu aku, atau kamu tuh bahagia itu bukan aku yang berjuang gitu. Jadi kayak sedih aja. Kan gue sayang nih sama lo, pengen sih bahagiain lo atau ngelakuin sesuatu, tapi entah karena apa ya gue ngerasa nggak berdaya, gue udah malu, atau ya gue ngerasa bersalah, atau ada yang lain kah, atau ya gue ngerasa udah terlambat, atau ya gue udah nggak sanggup gitu, gue udah mentok. Nah, tapi kalau sekarang lu bener-bener bahagia, ya sedih aja gitu, karena bukan gue yang bahagiain gitu kan. Ya mellow lah dianya tuh, Kak, ya. Jadi dia merasa kamu tuh memang berbeda, kamu spesial ya, kamu tuh sebenarnya istimewa. Terlepas dari kamu punya kelebihan, kekurangan, tapi ya ini kamu tuh beda banget. Beda banget sehingga ya itu kamu spesial ya. Kalaupun kita terlihat beda atau memang udah beda, tapi ya ini aku masih mau bayangin kamu ya. Itu. Dan dia ngerasa kayaknya kamu udah enak ya kalau kamu lepas dari aku. Soalnya kadang aku tuh kasihan sih, kok bisa kamu berjuang sendirian selama ini, kok bisa kamu tuh
ya kamu terus yang sayangi aku, kamu terus yang action, kamu terus yang ya ngelakuin yang terbaik gitu. Beberapa dari mereka tuh nyadar gitu ya, lu pernah korbanin waktu, tenaga, ya lu korbanin biaya kah, atau ya lu korbanin kesehatan atau apa, kamu rela gitu memberikan yang terbaik buat dia gitu. Nah kalau sekarang kamu udah lepas dari aku, berarti kamu tuh ya kamu udah bebas gitu, kamu kayak udah enak lah gitu. Ya walaupun aku sedih ya, dia sedih kayak hmm, ya dia belum memberikan yang terbaik. Ini ada yang sedih karena belum balas budi sama kamu ya. Kalau kamu memang udah baik kan, dia kadang merasa aja pengen deh suatu saat ketemu, atau ya pengen ngasih sesuatu sama kamu, pengen kayak ada kesempatan supaya aku memberikan kasih sayang sama kamu. Ada yang kayak gitu. Ada orang yang kayak merasa entah memang udah berhutang budi sama kamu, atau kayak ya aku sekarang makin sayang sama kamu, jadi kayak makin pengen kan bahagiain kamu, tapi aku ngerasa kayak belum siap, belum saatnya, atau kayak gimana itu ya. Jadi dia kayak pengen bilang ya lu enak gitu, lu udah tahu ya tujuan hidup lo apa, ya gue gue masih berantakan nih. Nah ada yang ngerasa kayak ya tanpa lo ya gue berantakan sebenarnya. Tapi di sini ada yang kayak pengen bilang ya aku minta sama kamu doain aku supaya aku tuh bisa berubah lebih baik, supaya bisa melakukan hal yang lebih baik untuk kamu gitu, say. Oke, makan dulu sana ya. Minum dulu. Nah oke, aku shuffle dulu. Ini aku ambil yang tadi jatuhnya kebanyakan ya, jadi aku shuffle lagi. Tadi ini yang satu doang muncul, yang tidak berlapis-lapis ya. Kalau yang berlapis-lapis tadi aku shuffle lagi. Itu ada kartu success, abundance. Wah, envy. Jadi dia menilai pesonamu ya. Dia tahu nih, ya lu sadar atau enggak ya, lu tuh bibit yang berkualitas ya. Jadi kalau kamu bibit yang berkualitas, berarti kamu akan tumbuh menjadi berkualitas juga gitu kan. Jadi dia merasa kamu tuh bisa loh jadi orang sukses, kamu bisa jadi orang yang berhasil. Bahkan di sini ada yang memandang ya kamu udah lebih baik gitu ya. Sadar tidak sadar kamu udah lebih baik dari sebelumnya. Atau di sini ada yang kayak ngerasa kamu tuh tipe orang yang mau berjuang, kamu tipe orang yang mau bekerja keras. Jadi kayak ya tanpa aku juga kamu bisa jadi orang sukses gitu. Apalagi kalau kamu beneran sukses ya suatu saat, ya kan pengen gitu sama kamu ya. Dan dia merasa banyak perubahan baik di hidup kamu ya, meskipun nggak tentang uang, tapi lebih kayak kepribadian kamu tuh makin bagus, personality kamu makin bagus. Dia ngerasa kayak kamu seperti orang yang semakin dewasa, kamu jadi tahu gitu nilai diri kamu tahu value kamu gitu. Ya dia ngerasa aja kamu punya value, punya nilai sekarang. Kamu kayak berharga banget sekarang, nggak terlalu bucin lagi, nggak terlalu budak cinta gitu. Ya kan kalau kamu udah cintai dirimu, udah hargai dirimu, ya dia jadi menghargai kamu kan gitu. Tapi kadang dia tuh mau ya mellow lagi, sedih lagi. Dia menilai kayak kalau misalnya nih kamu sekarang udah lebih baik, terus kamu sama siapa? Kamu ngapain gitu kalau ke orang lain? Kan ini ada envy ya, entah cemburu dalam hal apa gitu ya.
entah cemburu dalam hal positif atau negatif. Bisa aja cemburu dalam hal positif ya, dia ngerasa kamu tuh bisa lebih sukses tanpa aku, kamu tuh sebenarnya bisa lebih gitu daripada aku. Kalau akunya sekarang berantakan ini ya, karena kehilangan kamu. Dia ngerasa gitu. Beberapa dari mereka mungkin punya masalah, punya karma, kayak rezekinya berkurang, atau kerjaannya bermasalah, atau dia nggak bahagia sama yang lain. Dia mungkin nggak bahagia dengan keluarga, dengan teman gitu. Terus ada yang cemburunya negatif banget sih, kayak ya nggak terima lah kalau kamu bahagia. Kalau kamu bahagia sama orang lain, kamu disentuh orang lain, ya nggak terima gitu. Karena dia merasa ya kamu bibit, bibit yang berkualitas gitu. Jadi kayak ketika aku kehilangan kamu, ya siapa yang dapatkan kamu? Siapa yang bersama kamu? Ya adalah jealous gitu ya, cemburu. Terus beberapa kalian mungkin masih dealing dengan orang yang ya dia masih toxic kah, atau masih egois. Jadi dia kayak ngerasa aku tuh harus tahu nih tentang kamu, supaya kalau aku tahu kamu lebih daripada aku bisa nyaingin kamu. Beberapa yang gitu tuh yang masih toxic ya, kayak ya gue pengen tahu nih, atau gue akan cari tahu tentang lo. Kalau misalnya kamu lebih baik dari saya, ya aku kan gak akan terima, dan aku akan berusaha gitu supaya bisa bersaing sama kamu. Tuh, udah ada karma tapi tetap bertingkah ya. And then ya, tapi nggak semua orang toksik ya. Ada juga kok yang pada akhirnya dia percaya. Harusnya dia mengakui kalau kamu tuh layak menjadi yang terbaik, kamu layak mendapatkan yang terbaik gitu ya. Nah, free yourself. Dari tadi ada kartu freedom ya. Dia kayak ngerasa kayaknya kamu udah ngerasa bebas, lepas gitu. Kalau move on dari aku, kamu kayaknya kalau udah melepaskan aku, udah ikhlas atau apa, kayaknya kamu udah ngerasa bebas ya. Terus dia merasa kadang pengen sih minta maaf karena pernah memperlakukan kamu dengan buruk gitu. Dia kadang merasa bersalah. Cinta kamu pernah tidak terbalas gitu ya. Kayak ya lu pernah baik gitu, tapi gue sia-siain gitu ya. Atau ya aku tuh nggak menghargai cinta kamu, tapi sekarang ya kok kayak kecarian gitu, kayak aku pengen ngemis gitu ke kamu, tapi kan ya gengsi lah gitu ya. Aku takut juga kalau kamu menolak, kalau misalnya kamu nggak respon gimana ya, aku bingung gitu. Jadi ada yang mau komunikasi tapi takut responmu nggak enak, takut masih kena egonya, kena mentalnya ya. Ya dia kayak bingung lah jadinya. Beberapa dari mereka menilai kamu kayaknya bisa kok bahagia dengan hidupmu yang baru. Kamu bisa bahagia dengan fokus ke yang lain. Tapi dia pengen bilang ya, aku kangen banget sama kamu. Ini ada yang gambar apa ya, kayak orang mencium bunga, saking dia kangennya gitu sama bunga itu. Jadi kamu ibarat bunga, dan dia ciumin terus tuh bunga, saking dia rindu parah sama kamu gitu. Rindu banget kak sama kamu. Ini beberapa kan ada orangnya gak jelas, hubungannya gak jelas, atau dia diem, dia pendam terus ya. Jadi kayak cukup aku dan Tuhan yang tahu ya. Aku mencintaimu, aku merindukanmu, aku tuh masih pengen memperhatikan kamu, masih pengen memantau kamu. Ya cukup aku yang tahu dan Tuhan gitu ya. Ini ada yang sekarang belajar mencintai dalam diam, atau belajar mencintai tanpa syarat. Tapi ada juga yang kayak ngerasa suatu saat mudah-mudahan ya, kalau aku ngerasa ada takdir kita bisa komunikasi, bisa bicara. Nih ada yang mau nembak kan,
aku pengen nembak kamu gitu. Ya pengen ngomong jujur gitu Kak, karena ngerasa kamu tuh layak dicintai gitu. Aku mau buat pengakuan kalau ya aku sayang sama kamu. Ini ada yang sebenarnya ya pengen banget sih, andaikan suatu saat bisa jujur, aku pengen menyampaikan seluruh perasaanku ya. Ada juga nih yang berhasrat sama kamu kan, jadi kayak ya pengen sih menyampaikan hasrat pengen ini sama kamu. Pengen apa gitu ya, mungkin dia pengen menyentuh kamu kayak gini nih, dia pengen tatap mata kamu, nyentuh wajah kamu, membelai rambut kamu, mungkin dia pengen peluk kamu ya. Apalagi kalau dia ngerasa kamu tuh gemoy banget sekarang ya, jadi kayak sini peluk. Nah oke, aku kasih huruf, angka, dan tempat. Aku baca cepet ya Kak, Om, Tante. Baiklah, kelihatan ya. Hurufnya dulu di namanya atau namamu. Ada B, ada R, C, W, U, T, ada H, ada S, G, I, ada J, A, L, N, D, V, ada M, F. Oke. Angka bisa kaitan dia atau kamu ya. Tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa ya, nomor rumah, nomor kantor, sekolah. Ada 19, 3, 11, 14, 6, 27, 24, 5, ada 2, 26, 22, 13, 22 ya. Ini ada 4, 16, 1, ada 8, 12, 25, 20, dan 31. Oke. Tempat bisa kaitan dia atau kamu. Pernah ke tempat ini, pengen ke tempat ini atau deket daerah ini ya. Brebes, London, Thailand, Majalengka, Lampung, Surabaya, Kalimantan, Trenggalek, Batam, Gorontalo, Gresik, Tegal, Sidoarjo, Semarang, Pekalongan, Padang, Tangerang, Madiun, Belanda, Jambi, Australia, Swiss, Probolinggo, Bengkulu, Garut, Bali, Aceh, Jerman, Cimahi, Kupang, Amerika, Ternate, dan Jombang. Oke, sampai sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.